Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini dengan judul mewarisi hidup yang kekal. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, supaya kami boleh mengerti pelajaran sekolah Sabat, ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudara yang kasih, pada saat seorang ahli Taurat dia bertanya kepada Kristus apa yang harus dia perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Ya, di pelajaran hari Minggu dan pada hari Senin kita sudah mendapati bahwa Yesus dia sudah menyampaikan apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Nah, pada saat ini dia menjawab demikian. Di dalam Lukas 10 ayat 27 dan 28, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudara yang kasih, ahli Taurat ini dia membaca akan kitab Taurat. Jadi membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Musa di bawah ilham daripada Roh Kudus. Dan Yesus dia merespon, dia mengatakan jawabanmu itu benar. Saudaraku yang kasih, terkadang menjawab dengan benar, mengetahui dengan benar akan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran daripada Kristus itu tidaklah cukup. Nah, oleh sebab itu, pada saat kita ingin mewarisi hidup yang kekal, maka bukan hanya teori kebenaran yang kita harus ketahui, tetapi kita harus berdoa agar supaya kita boleh berbuat apa yang sudah diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus berkata, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi perbuatan daripada kebenaran atau doktrin atau ajaran daripada Tuhan itu adalah sangat penting, bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, bagaimana di dalam Alkitab Rasul Yakobus dia menyatakan bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi juga akan sesama. Seseorang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan tetapi dia tidak mengasihi sesama, itu sama saja sia-sia. Saudara yang kasih, terkadang juga dalam kehidupan kita, kita mengatakan kita mengasihi istri saya, atau kita mengasihi suami saya, atau kita mengasihi anak-anak saya, atau saudara-saudara kita yang lain. Tetapi di dalam perbuatan maka kita tidak menunjukkan kasih yang tulus kepada mereka. Nah, oleh sebab itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Jika saudara-saudari tidak mempunyai pakaian, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Oleh sebab itu, perbuatan atau doktrin atau ajaran kasih itu adalah sangat penting, tetapi yang terpenting dari semuanya adalah perbuatan, dan perbuatan itu adalah berdasarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, biarlah kita selalu memperhatikan bahwa syarat kehidupan yang kekal adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan hukum Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Maka Yesus berkata, perbuatlah itu maka engkau akan hidup. Saudaraku yang kasih, dengan kuasa Roh Kudus maka kita bisa berbuat kasih, dan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.